ketika kita mendengar makna imsak, bahkan kalau di masjid-masjid ada yang 10 menit sebelum masuk subuh biasanya dikumandangkan imsak, imsak, imsak. Ada juga sebelumnya imsak kurang 20 menit, imsak kurang 15 menit, imsak kurang 10 menit. Pertanyaannya, dari mana kata-kata imsak ini? Imsak pengertian bahasanya tentu adalah memegang dengan pegangan yang erat sehingga tidak ada yang terjatuh. Imsak ini muncul dari pengertian puasa itu sendiri. As-shaum atau as-siyam, memang dalam Al-Quran ada 2 kata muncul. Kata as-shaum 1 kali, kemudian kata as-siyam. As-siyam mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu puasa kita yang seperti ini. Adapun as-shaum itu adalah menahan dari apa saja, tidak harus makan minum. Maka di dalam Al-Quran ketika ayat yang membicarakan tentang shaum, itu kisah Sayyidah Maryam yang berpuasa untuk tidak berbicara. Tentu kalau siam itu identik dengan puasa yang kita maksudkan sekarang ini. Maka as-siyam itu maknanya adalah al-imsak, menahan, menjaga, membuat diri kita tidak sampai melakukan yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar ini sampai nanti masuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Menahan. Di sini kemudian muncullah kata-kata imsak. Sehingga imsak ini permulaan untuk kita menahan. Berarti kalau imsak berarti itulah makna sesungguhnya kita memulai puasa. Puasa maknanya berarti kita menahan. Yang paling utama apa? Menahan dari tidak makan, tidak minum. Berarti kalau kita start puasa subuh ini maknanya berarti kita start untuk imsak, menahan diri kita untuk tidak sampai makan dan minum. Kalau sudah makan dan minum, maka imsak kita tadi menjadi tidak imsak lagi, tidak menahan lagi. Itu menjadi maknanya puasanya batal. Kenapa kalau dalam tradisi di kita ada yang 10 menit sudah diingatkan imsak? Itu tentu di situ ranah kehati-hatian. Jangan sampai sudah fajar di mulut kita masih ada kerupuk, belum sempat minum. Nah, tentu imsak itu menjadi penanda. Kalau di masjid ini tandanya baca Al-Quran. Jadi kalau sudah start baca Al-Quran itu sebetulnya sudah 10 menit sebelum fajar. Kalau baca Al-Quran sudah harus siap-siap kita. Siap-siap, jangan sampai kemudian fajar masuk, kita belum selesai urusan makan, urusan sahur kita. Ini imsak. Maka ada yang kadang bertanya, masih boleh makan nggak Ustaz setelah imsak 10 menit sebelum fajar? Tentu masih boleh, karena memang start imsak yang hakiki itu ketika masuk fajar. Namun ulama ingin kita lebih hati-hati, jangan sampai bablas. 10 menit sebelumnya sudah mulai siap-siap berhenti, sudah ambil wudhu, sudah ini, sehingga lebih siap lagi, sehingga kita tidak sembrono, sehingga puasanya menjadi lebih maksimal. Itu mana imsak dari sisi yang fikihnya, dari sisi yang nyata akan membatalkan puasa kalau kita tidak imsak. Tak taunya puasa itu bukan hanya sekedar imsak, menahan diri dari yang makan minum, tak taunya. Tak taunya puasa itu imsak dari hal yang lebih luas lagi. Makanya dalam hadis Nabi, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar. Gimana maksudnya Ustaz? Ya dia memang puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak imsak dalam hal-hal yang
tidak baik. Dia puasa tapi masih maksiat. Dia puasa masih ghibah. Enggak Ustaz, saya nggak pernah ghibah, nggak seperti kawan saya itu. Berarti dia udah ghibah juga. Jadi imsak maknanya lebih luas ataunya, menahan lebih luas lagi. Maka kata sabda Nabi tadi, berarti orang tadi memang puasa dari menahan dari makan minum, tapi dia tidak mampu imsak dari hal-hal yang jelek. Ini ada hadis dari Abi Hurairah yang menarik kalau kita renungi, yang tadi saya sebut. Kemarin disampaikan oleh kiai kita, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua perbuatan Bani Adam itu untuknya. Salat itu untuk kita. Apa perbuatan baik nanti efeknya langsung kepada kita, kecuali puasa. Nah, puasa ini kata Allah spesial. Ini untukku dan aku yang akan memberi pahalanya sendiri. Bukan kayak sholat juga Allah yang memberi pahala. Tapi di sini maksudnya besaran kualitasnya ini ukurannya berbeda. Berarti di sini apa? Puasa ini menandakan sebuah ibadah yang ada kuantitas, ada kualitas di situ yang berbeda-beda sehingga jazanya berbeda-beda. Ibaratnya imsaknya tadi, ada orang yang imsaknya sekedar imsak zahiri, tapi ada orang yang imsaknya sudah sampai ke imsak yang lebih dahsyat lagi. Terusan hadisnya menarik. Wasiyamu junnah, kata Nabi. Siyam itu junnah. Junnah itu artinya himayah, perisai. Jadi maka orang biasanya kalau merasa dia puasa, berarti dia merasa imsak, merasa harus menahan diri dari segala yang jelek, harus terus positif, terus bagus. Kalau ada orang ngajak yang jelek-jelek, maaf, saya puasa. Maksudnya saya sedang bersama Allah untuk berkomitmen kepada Allah untuk tidak berbuat jelek nih. Ini puasa ini maknanya dalam sekali. Jadi kalau diajak, yuk ngobrolin apa? Ya ngobrol apa aja lah, yang penting asik-asik aja. Maaf, itu kurang positif, kurang bermakna, kurang bermanfaat. Saya sedang berkomitmen kepada Allah, menahan diri dari yang tidak bermanfaat. Sampai segitunya orang puasa itu imsak, menahan diri, komitmen. Itulah kenapa kalau benar kita berpuasa, benar kita imsak, maka kita akan lahir menjadi orang yang kembali kepada fitrahnya, bersih, suci dia. Gimana nggak suci? Dia sudah mensucikan dirinya dengan menahan dari banyak hal. Hadis selanjutnya masih dalam hadis yang tadi. Wa idza kana ahadukum fala yarfas. Jadi ini, dan jika kalian sedang berpuasa, maka fala yarfus wala yaskhub, tidak boleh berbuat rofas. Rofas itu perkataan-perkataan yang jelek. Jadi ngomong jelek pun ditahan. Sekarang banyak sekali anak-anak muda ini ngomong hal-hal yang gak patut keluar dari seorang pelajar. Sering, ini karena faktor YouTube itu. Di YouTube itu ngeri sekali. Short itu ngomong jelek itu biasa gitu. Ngomongin hewan itu biasa, kayak ya biasa gitu, ya Allah. Terus anak muda yang hebat-hebat, yang terpelajar, ikut-ikutan kayak orang itu gitu. Sehingga seringkali muncul kata-kata yang tidak patut. Maka puasa pun ini sampai menahan diri. Ya Allah, saya berkomitmen kepada Allah, gak akan keluar kata-kata jelek dari mulut saya. Kata-kata yang tidak patut pun gak akan keluar. Jadi yang keluar yang baik-baik saja.